Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Di sini kami dari kelompok 5 mata kuliah metodologi pendidikan akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertemakan teknik pengambilan sampel untuk penelitian kuantitatif, yang mana disusun oleh 1. Muhammad Abdul Aksan NIM 20312141, 2. Masita Nurul Fitri Faizati NIM 20312169. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Pengertian teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel merupakan sebagian dari populasi tersebut, kemudian diteliti dari hasil penelitian atau kesimpulan, kemudian dikenakan pada populasi atau generalisasi. Secara umum ada 2 jenis teknik pengambilan sampel, yaitu sampel acak atau random sampling, yang dikenal juga sebagai probability sampling, dan sampel tidak acak atau non random sampling yang dikenal juga sebagai non probability sampling. Pengertian teknik sampling menurut ahli. 1. Sugiono tahun 2001. Pengertian teknik sampling menurut Sugiono, teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. 2. Menurut Margono 2004. Inilah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. 3. Menurut Teken ke dalam kurung 1965. Untuk semakin memperjelas apa itu teknik sampling. Teknik sampling ialah teknik pengambilan sampel yang ideal yang mempunyai sifat-sifat: 1. Dapat menghasilkan gambaran yang dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti. 2. Dapat menentukan presisi atau presisian dari hasil penelitian dengan menentukan simpangan baku atau standar deviation dari taksiran yang diperoleh sederhana sehingga mudah dilaksanakan. Yang ketiga, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang serendah-rendahnya. Jenis-jenis pengambilan sampel dibagi menjadi 2, yaitu A. Teknik pengambilan acak atau random sampel atau probability sampel. Sampel acak atau probability sampling adalah cara atau teknik pengambilan sampel di mana teknik tersebut menggunakan kaidah peluang dalam penentuan elemen sampelnya. Teknik ini memberikan kesempatan yang sama untuk setiap elemen populasi untuk menjadi sampel. Atau contoh, misalkan jika suatu populasi memiliki elemen populasi sebanyak 50, sedangkan yang akan dijadikan sampel ada 25, maka setiap elemen tersebut mempunyai kemungkinan 25 atau 50 untuk bisa dipilih menjadi sampel. 1. Pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Sampel acak atau probability sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel yang menggunakan kaidah peluang dalam proses penentuan sampel. Untuk dapat menerapkan kaidah peluang dalam proses penentuan sampel, maka diperlukan suatu kerangka sampel atau sampling frame. Kerangka sampel adalah suatu daftar yang berisi kumpulan elemen-elemen populasi bersifat nyata dan dapat diidentifikasikan untuk dijadikan objek sampel. Contoh, jika objek penelitian adalah mahasiswa pada suatu perguruan tinggi, katakanlah perguruan A, maka dibutuhkan suatu daftar nama mahasiswa dari perguruan tinggi beserta karakteristik yang
dibutuhkan untuk selanjutnya dilakukan penerikan sampel. Selain nama karakteristik yang dibutuhkan bisa berupa jenis kelamin, umur, tinggi badan, NIM, berat badan, nilai semester, alamat, dan lain sebagainya. 2. Pengambilan sampel acak sistematis atau systematic random sampling. Pengambilan sampel secara sistematik ialah suatu pengambilan sampel di mana hanya unsur utama saja dan sampel dipilih secara acak, sedangkan unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut pola tertentu. Sampel sistematis seringkali menghasilkan kesalahan sampling atau sampel error yang lebih kecil, disebabkan anggota sampel menyebar secara merata di seluruh provinsi. Karena itu untuk dapat mempergunakan metode ini harus dipenuhi beberapa syarat, yakni 1. Populasi harus besar. 2. Harus tersedia daftar kerangka sampel. 3. Populasi harus bersifat homogen. 3. Pengambilan sampel acak atau berstrata, stratified random sampling. Stratified random sampling yaitu metode pengambilan sampel yang digunakan pada populasi yang memiliki susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Teknik ini digunakan bila populasi memiliki anggota atau unsur yang tidak bersifat homogen dan berstrata secara proporsional, sehingga setiap strata harus terwakili dalam sampel. Langkah-langkah pengambilan sampel: 1. Tentukan populasi dan daftar anggota populasi. 2. Bagi populasi berdasarkan strata yang dikehendaki. 3. Tentukan jumlah sampel dalam setiap strata. 4. Pilih sampel dari setiap strata secara acak. 4. Pengambilan sampel acak berdasar area atau cluster random sampling. Pengambilan sampel acak berdasarkan area atau cluster random sampling adalah salah satu metode pengambilan sampel yang digunakan di mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok individu atau cluster, sehingga unit yang terpilih menjadi sampel bukan individu, namun kelompok individu yang telah terdata. Cluster sampel ini harus dipilih secara random dari populasi cluster juga. Teknik sampling ini digunakan untuk penelitian mengenai suatu hal terhadap bagian-bagian yang berbeda di dalam sebuah instansi bila objek yang akan diteliti sangat luas. Langkah-langkahnya: yang pertama, tentukan populasi cluster yang akan diteliti. 2. Tentukan beberapa cluster atau kelompok individu yang akan diambil sebagai sampel. 3. Pilih cluster sampel secara acak. 4. Teliti setiap individu dalam cluster sampel tersebut. 5. Area sampling atau sampel wilayah bertingkat atau multi-stage sampling. Multi-stage sampling disebut juga sebagai teknik sampling acak bertingkat. Secara singkat, multi-stage sampling adalah penggunaan beberapa metode random sampling secara bersamaan dalam suatu penelitian secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, salah satu kunci yang perlu diketahui adalah adanya beberapa metode sampling yang digunakan. Ada beberapa syarat yang harus diketahui dan dipenuhi sebelum menggunakan multi-stage sampling sebagai teknik pengambilan sampel. Dengan terpenuhinya beberapa syarat tersebut, maka hasil dari pengambilan sampel akan cenderung lebih maksimal, yaitu populasi sampel cukup homogen, jumlah populasi yang sangat besar, populasi menempati daerah atau domain yang sangat luas, tidak tersedia kerangka sampel yang bisa memuat unit-unit yang terkecil atau ultimate sampling unit. Untuk menerapkan multi-stage sampling dalam proses pengambilan sampel, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Beberapa langkah yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan populasi. 2. Menetapkan tingkatan menghitung bersampel. 3. Mengambil secara acak sejumlah unsur yang ada pada setiap tingkatan. Yang keempat, mengambil sampel secara acak sesuai besar sampel di tingkat akhir. B. Teknik pengambilan sampel tidak acak atau non-probabilistik.
probability sampling atau non-random sample. Kebalikan dari teknik pengambilan sampel secara acak. Teknik non-probability sampling, peneliti memilih anggota untuk penelitian secara acak. Metode pengambilan sampel ini bukan proses seleksi tetap atau standar. Dalam teknik yang satu ini, tidak semua elemen populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dimasukkan dalam sampel. Terdapat beberapa jenis teknik pengambilan sampel tidak acak. 1. Purposive sampling. Dalam teknik ini, seorang peneliti bisa memberikan penilaian terhadap siapa yang sebaiknya berpartisipasi di dalam sebuah penelitian. Seorang peneliti dapat secara tersirat memilih subjek yang dianggap representatif terhadap suatu populasi. Teknik pengambilan sampel jenis ini umumnya digunakan oleh media ketika akan meminta pendapat dari publik mengenai suatu hal. Media tersebut akan memilih siapa subjek yang dianggap dapat mewakili publik. Kelebihan dari purposive sampling yaitu waktu dan juga biaya yang digunakan lebih efektif. Sedangkan kelemahannya, ketika seorang peneliti salah memilih subjek yang representatif. 2. Snowball sampling. Snowball sampling adalah metode pengambilan sampel yang peneliti terapkan ketika subjek sulit dilacak. Misalnya, akan sangat menantang untuk mensurvei orang-orang yang tidak memiliki perlindungan atau imigran ilegal. Dalam kasus seperti ini, menggunakan teori bola salju, peneliti dapat melacak beberapa kategori untuk mewawancarai dan mendapatkan hasil. Peneliti juga menerapkan mode pengambilan sampel ini dalam situasi di mana topiknya sangat sensitif dan tidak didiskusikan secara terbuka. Hal ini dilakukan secara terus-menerus sampai dengan terpenuhinya jumlah anggota sampel yang diingini oleh peneliti. Kelebihan dari pengambilan beruntun ini adalah bisa mendapatkan responden yang kredibel di bidangnya. Sementara kekurangannya adalah memakan waktu yang cukup lama dan belum tentu mewakili keseluruhan variasi yang ada. 3. Accidental sampling. Teknik pengambilan sampel ini bergantung pada kemudahan akses ke subjek seperti survei pelanggan di mall atau orang yang lewat di jalan yang sibuk. Biasanya disebut sebagai convenience sampling karena kemudahan peneliti dalam melakukan dan berhubungan dengan subjek. Peneliti hampir tidak memiliki kewenangan untuk memilih elemen sampel, dan ini murni dilakukan berdasarkan kedekatan dan bukan keterwakilan. Metode pengambilan sampel non-probabilitas ini digunakan ketika ada batasan waktu dan biaya dalam mengumpulkan umpan balik. Dalam situasi di mana terdapat keterbatasan sumber daya seperti pada tahap awal penelitian, digunakannya convenience sampling. Kelebihan dari teknik sampling ini adalah karena pengambilan sesaat sehingga memudahkan pemilihan anggota sampel. Kekurangan pada teknik ini adalah belum tentu responden memiliki karakteristik yang dicari oleh peneliti. 4. Kuota sampling. Apabila ingin menggunakan metode kuota sampling, maka seorang peneliti harus menetapkan standar sebelumnya, sehingga ia bisa memilih sampel yang akan digunakan untuk merepresentasikan populasi. Proporsi dari karakteristik yang ada dalam sampel harus sama dengan populasi yang ada. Kelebihan dari pengambilan menurut jumlah ini adalah praktis karena jumlah
sudah ditentukan dari awal. Sementara kekurangan dari teknik ini adalah bias, yaitu belum tentu mewakili seluruh anggota populasi. 5. Teknik sampel jenuh. Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampling jenuh berbeda dengan sensus karena sensus populasinya besar, sedangkan sampling jenuh menggunakan populasi yang relatif kecil meskipun keadaannya sama-sama menggunakan seluruh populasi untuk dijadikan sampel. Kelebihan dari teknik sampel jenuh adalah mudah, praktis, murah, dan tidak memerlukan waktu untuk pengumpulan data sampel. Sementara kelemahan dari teknik sampel jenuh adalah tidak cocok untuk populasi dengan anggotanya yang besar, sehingga hanya cocok untuk kelompok populasi kecil. Contoh teknik sampel jenuh yaitu, misalnya, akan diteliti sebuah kinerja guru di salah satu sekolah swasta di Yogyakarta. Karena jumlah guru hanya terdapat 35, maka seluruh guru harus dijadikan sampel. 6. Sampling sistematis atau sistematis sampling. Teknik sampling sistematis merupakan teknik sampling yang menggunakan nomor urut dari populasi, baik yang berdasarkan nomor yang ditetapkan sendiri oleh peneliti maupun nomor identitas tertentu, ruang dengan urutan yang seragam, atau pertimbangan sistematis lainnya. Contohnya, dengan mengambil sampel dari populasi karyawan yang berjumlah 125. Karyawan ini diurutkan dari nomor 1 hingga 125 berdasarkan absensi. Peneliti bisa menentukan sampel yang diambil berdasarkan nomor genap 2, 4, 6, dan seterusnya, ataupun juga dengan nomor ganjil 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau bisa juga mengambil nomor kelipatan 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.